kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu tentang ASEAN. Siapa nih kira-kira dari teman-teman yang sudah pernah dengar tentang ASEAN? Yap, betul banget, ASEAN adalah sebuah organisasi yang sangat berpengaruh di wilayah kita, khususnya di Asia Tenggara. Maka dari itu, yuk sama-sama kita simak materinya. Sebelum masuk pada materi, berikut terdapat tujuan instruksional umum dari video pembelajaran ini. Tujuan instruksional umumnya adalah setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan latar belakang terbentuknya ASEAN dengan tepat. Dan tujuan instruksional khususnya adalah yang pertama, setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu untuk menyebutkan tentang identitas ASEAN dengan tepat. Yang kedua, setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu untuk menceritakan kembali sejarah terbentuknya ASEAN dengan tepat. Sasaran dari video pembelajaran ini adalah siswa-siswi kelas 8 SMP pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, dan terdapat 2 poin pokok bahasan yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama adalah identitas ASEAN, yang kedua adalah sejarah ASEAN. Pada pokok bahasan yang pertama ini, kita akan mengenal lebih dekat dengan identitas ASEAN. Sudahkah teman-teman semua pernah melihat logo ASEAN? Logo ini sangat unik dan penuh makna loh. Logo ASEAN terdiri dari 4 warna utama, yaitu biru, merah, putih, dan kuning, yang masing-masing memiliki makna, yaitu biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan keberanian dan dinamisme, putih melambangkan kesucian, dan kuning melambangkan kemakmuran. Dalam logo ASEAN, terdapat lingkaran dan seikat padi yang memiliki makna. Lingkaran melambangkan persatuan di antara negara-negara anggota, seikat padi melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, kesuburan, dan kekayaan. Seikat padi ini terdiri dari 10 batang yang melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Persatuan dan solidaritas adalah kunci dari simbol ini. Sekarang mari kita beralih ke pokok bahasan yang kedua, yaitu sejarah terbentuknya ASEAN. Tahukah kamu setiap tanggal 8 Agustus diperingati sebagai hari lahirnya ASEAN? Betul sekali, ASEAN yang merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Saat ini, ASEAN sudah berumur lebih dari 50 tahun. Di tahun 1960-an, negara-negara di Asia Tenggara mengalami banyak sekali konflik baik internal maupun eksternal. Asia Tenggara menjadi arena pertarungan antara blok timur dan blok barat, terutama seperti negara Vietnam dan Filipina. Selain itu, konflik militer antara Laos, Kamboja, dan Vietnam, serta konflik bilateral antara Indonesia dan Malaysia, semua masalah ini mengganggu stabilitas dan ekonomi kawasan. Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara pun kemudian berinisiatif untuk menciptakan suasana yang lebih aman dan damai dengan membentuk ASEAN. Tujuannya adalah untuk membahas isu-isu politik dan ekonomi bersama. ASEAN sendiri didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, yang kedua ada Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak, yang ketiga ada Singapura yang diwakili oleh Sinnathamby Rajaratnam, yang keempat ada Filipina yang diwakili oleh Narciso Ramos, yang kelima ada Thailand yang diwakili oleh Thanakoman. Pertemuan pendirian ASEAN ini berlangsung di Bangkok dari tanggal 5 hingga 8 Agustus 1967 dan menghasilkan Deklarasi Bangkok. Nah teman-teman, ada beberapa alasan lain yang mendorong terbentuknya ASEAN. Yang pertama adalah persamaan geografis yang dimana negara-negara ASEAN berada di Asia Tenggara,
di antara benua Australia dan Asia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Kedua, persamaan budaya, yang dimana penduduknya berasal dari ras Malayan Mongoloid dengan pengaruh budaya India, Arab, dan Cina. Yang ketiga, persamaan kepentingan, yang dimana tujuan bersama yaitu kesejahteraan, kedamaian, keamanan, dan ketertiban. Yang ketiga, persamaan kepentingan. Dan yang terakhir adalah persamaan nasib, yang dimana kebanyakan negara ASEAN ini pernah dijajah kecuali Thailand. Dan yang terakhir, hingga saat ini ada 10 negara ASEAN yang telah tergabung. Yang pertama ada Indonesia, yang kedua ada Malaysia, yang ketiga ada Singapura, yang keempat ada Thailand, yang kelima Filipina, yang keenam Brunei, yang ketujuh Vietnam, yang kedelapan ada Laos, yang kesembilan ada Myanmar, dan yang terakhir adalah Kamboja. ASEAN didirikan dengan tujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Berdasarkan deklarasi Bangkok, terdapat beberapa tujuan penting dari ASEAN. Yang pertama adalah mempercepat kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, meningkatkan kestabilan dan perdamaian regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dalam berbagai bidang. Yang keempat, meningkatkan hasil industri dan perdagangan. Yang kelima, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan. Yang keenam, membantu sarana pelatihan dan penelitian. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah untuk menjalin hubungan yang baik dengan organisasi internasional yang memiliki visi yang sama. Wah, ternyata banyak sekali ya informasi tentang ASEAN, teman-teman. Semoga setelah menonton video ini, kalian bisa lebih memahami latar belakang terbentuknya ASEAN dan pentingnya organisasi ini bagi negara-negara di Asia Tenggara. Jangan lupa untuk terus semangat belajar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!